dari kecukupan pemiliknya. Karena kata para ulama, bukankah air itu milik Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Alhamdulillah, kita sampaikan kepada Allah selesai kita salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembahasan kita pagi kini hadis yang ke 814 ya. Halaman 347. Halaman 347. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdillah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma'i. An Jabir bin Abdillah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma'i, rawahu Muslim. Wa zada fi riwayatin wa an bai'i durabil jamali. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, Rasul melarang penjualan sisa kelebihan air. Dalam satu riwayat, ia menambahkan dan memperjualbelikan persetubuhan unta jantan. Persetubuhan unta jantan. Bapak dan ibu-ibu, pertama hadis itu bercerita tentang larangan-larangan jual beli ya. Atau larangan dalam transaksi jual beli kan. Yang tentu kalau larangan wajib awak jauhi kan. Karena Nabi sudah tegas menyebutkan Nabi melarangkan ya, menunjukkan bahwa tak boleh menjual sisa kelebihan air dari kecukupan pemiliknya. Karena kata para ulama, bukankah air itu milik Allah yang sumbernya dari bumi, dan itu tentu Allah lah yang berhak pemiliknya. Maka dari itu, jika sumber air itu muncul seperti mata air misalkan sungai, kata As-San'ani jelaskan dalam penjelasannya bahwa itu tak boleh diperjualbelikan. Kecuali misalkan mengeluarkan air itu butuh biaya. Mengeluarkan air itu butuh biaya. Ya. Karena untuk mengumpulkan air misalkan butuh buat sumur yang besar misalkan. Atau kini pakai sanio atau mesin penarik air misalkan.
Atau seperti mesti dibuatkan. Maka kalau memang butuh pakai apa namanya biaya, maka itu dibolehkan. Seperti di Bukit Tinggi itu air tidak seluruhnya datang dari Sungai Tanang kan. Bahkan sudah ada air yang disuling kabarnya. Air yang sungai itu ada alatnya untuk penyuling sehingga airku seperti air yang bersih sekali kan. Tak ada bedanya. Maka yang dibeli sebenarnya prosesnya itu kan. Sehingga menjadi air yang dikonsumsi atau dipergunakan suci lagi mensucikan. Bukan menjual airnya. Karena air itu milik Allah kan. Sehingga Allah tantang Bapak dan Ibu-ibu, kalau kalian tidak pandai bersyukur kamu, iyo santiang iduikan ayah kalau mau matikan di mata air kan. Kalau ayah mati ibu itu mati awak sedang. Tak ada pilihannya kan. Pokoknya di daerah tertentu, di negara tertentu, tidak ada ayah yang diambil oleh sehingga ayah kumuah itu dikonsumsikan. Bahkan di daerah Afrika ketika terjadi paceklik yang lama, air pipis binatang itu bakajam orang kan. Kan pipis jawi kan, ditampung orang tuh, diminum orang kan. Nah, tidak perlu pakai garam ledoh asli garamnya. Tidak kecil orang. Tidak perlu pakai teh ledoh kan. Nah, ada warna rasa tehnya. Sekilo-kilo. Karena kalau tidak minum air, awak sehari cukup atau 2 hari, 3 hari, itu tidak ada. Ya kan? Tapi kalau tidak makan seminggu masih tahan orang. Makanya anak-anak kalau hilangnya di hutan dan dicari dulu, menurun mencari sungai kan. Tapi Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Tentu jamaah rahimakumullah, itu jadi perhatian di awak bahwa itu anugerah yang besar. Sehingga Allah tantang, kalau memang engkau hebat, bisa hidupkan mata air kalau mati sumbernya, hidupkan balik kan. Ternyata tidak adonan pandai. Coba lihat surat 67. Surat Al-Mulk. Ya kan? Ayat yang terakhir. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'im ma'in. Katakan wahai Muhammad, ara'aytum, terangkanlah kepadaku, in asbaha ma'ukum ghawran, jika air jadi kering, faman ya'tikum bima'im ma'in, maka sia yang dapat di antara kalian mendatangkan air yang mengalir. Sampai baitu kecil Allah. Kalau yuk kalian hebat, kata Allah, Abu matikan air itu tidak keluarnya dari langit, tidak munculnya dari bumi, tidak turun dari langit, maka sianan pandai
Maybe al-balik. Nah, ternyata tak ada yang bisa. Padahal digali misalkan tanah, kalau kini ya, maka bagi orang yang menyadari fadlul ma'go, maka tentunya tidak membuang-buang air, menyia-nyiakan air. Ya. Sampai itu Bapak dan Ibu-ibu, maha besarnya Allah. Ya kan? Sampai Allah jaminkan air itu. Makanya coba di mana aja daerahnya. Nah, makanya biasa nenek moyang wak taiswa di ma ado matuaya, di situ dibuatnya perumahan tempat tinggal. Ya kan? Karena dengan adanya mata air itu, ya, maka Bapak dan Ibu-ibu, maka salah satu kebutuhan pokok manusia itu sudah. Maka terjadinya kebinasaan di bumi karena ulah tingkah manusia kan. Terjadinya peristiwa alam di bumi mode kini itu karena ulah tingkah manusia. Dia ada terjadi musibah itu karena ulah tingkah manusia. Coba lihat surat 30. Surat 28 Al-Qasas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Pokoknya ayat yang ke Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dah ketemu. Telah terjadi kebinasaan di permukaan bumi karena ulah tingkah manusia kan. Terjadinya mode bencana itu bukan karena Allah yang datangkan, tapi karena ulah tingkah manusia kan. Itu yang terjadi hari kini. Dan Bapak dan Ibu-ibu, ketika air itu kering, ketika sungai tidak lagi apa, itulah daerah kota-kota besar kan. Kadang-kadang Bapak dan Ibu-ibu kalau tiba hujan labe, bencana banjir. Kalau tiba panih, terjadi kekeringan kan. Itu tandanya sudah terjadi peristiwa yang apa namanya dalam hidup awak kebinasaan atau itu diingatkan Allah tidak boleh awak memperjualbelikan kelebihan air kan. Fadlul ma'. Az-Zahir hadisku menunjukkan kewajiban mengerahkan air sisa kelebihan untuk minum, bersuci, menyiram tanaman, dan apa saja di tanah yang mubah atau untuk dimiliki kan. Menunjukkan Bapak dan Ibu-ibu bahwa air itu milik bersama. Dalam undang-undang coba itu bahwa air itu dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat kan. Baik, itu pertama fadlul ma'. Ya, jadi karena memang milik bersama, maka jadilah Bapak dan Ibu-ibu air itu mesti menjadi milik bersama, dikonsumsi bersama dan tidak boleh menjadi milik pribadi dan dikuasai pribadi. Kok penting dia awak pahami sehingga awak menyadari jamaah rahimakumullah, anugerah Allah yang besar peruntukan untuk bersama itu tak boleh dibatasi untuk pribadi saja.
Dan itu terjadi hari kini Bapak dan Ibu-ibu di sebagian daerah, dan sehingga ya gitu terjadilah apa namanya cekcok dan seterusnya karena memang tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baik, lanjut. Wazada fi riwayatin an bai'i dirabil jamal, tidak boleh memperjualbelikan, mengupahkan persetubuhan unta jantan. Nah kini kan banyak tuh salang kucingnya bayar sekian kan, salang kucing kadangnya misalkan untuk jadi benih kucing ngawak yang kampung terjadi blasteran misalkan, bayar kan. Membayar itu besar atau kecil tidak boleh kan ya, karena kalau ketika terjadi transaksi tak melihat besar atau kecilnya, sama aja orang jual beli benih onta kan, atau kini jawi Australia kan, ya kan, jawi-jawi gadang. Maka Bapak dan Ibu-ibu, itu terjadi dan di sebagian masyarakat dianggap itu sudah bahagian dari pendapatan atau kehidupan. Baik, kita masuk hadis selanjutnya. Ya, ditanya. Dua hal ya. Satu tadi fadlul ma. Fadlul ma itu air yang mengalir, yang ketika air itu ada tak butuh biaya untuk sampai ke tempat awak misalkan. Maka fadlul ma itu tak dibolehkan diperjualbelikan. Ya. Tapi kalau seandainya air itu memang ya air yang yang tidak butuh perairan seperti itu, air yang dikeluarkan dengan benda yang dibayar sebenarnya biaya produksinya itu atau biaya mengeluarkan airnya itu, biaya yang mesti dikeluarkan untuk mengeluarkan air, tapi bukan memperjualbelikan air. Baik, lanjut hadis yang 813. An Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, semoga Allah meridai keduanya, naha Rasulullah an asbil fahmi, Nabi melarang mengupahkan persenggamaan persetubuhan binatang jantan. Seperti yang awak sabuikan tadi, mengambil upah dari pejantan sapi misalkan, ya kan? Dan seterusnya. Coba bayangkan hari kini sudah hilangnya nilai kemanusiaan di negara tertentu, sudah ada orang menjual benih manusia. Anaknya misalkan anaknya ingin cerdas mode sianu misalkan, dibalilah benihnya kan. Sehingga kopulasinya terjadi dengan bayi tabung, nanti dimasukkan ke rahim perempuan itu. Sebab begitu hilangnya nilai kemanusiaan. Di agama memperjualbelikan benih itu saja itu tak dibolehkan, apalagi memperjualbelikan benih manusia kan. Dalam hadis itu disebut di Nabi awak dilarang an asbil fahli, ya, jawi awak jawi Australia kan, jawi yang kadang tuh, ya kan, jawi orang jawi kampung. Lalu perjualbelikan benihnya ke orang lain, memperlakukan binatang seperti itu, memperjualbelikannya, itu dilarang di agama. Misalkan awak kan magihnya makanan, yang bendanya itu tak boleh diperjualbelikan, karena memperjualbelikan benda yang tidak jelas kan. Ya, kata jumhur ulama hukumnya haram, ya, karena memang itu
jelas-jelas dilarang di nabi awak, ya kan? Karena di situ lafaznya naha Rasulullah, nabi jelas-jelas melarang. Kiaskan saja hal yang sama dengan itu, ya. Berarti illatnya itu benda yang dilarang untuk diperjualbelikan. Bayangkan Bapak dan Ibu-ibu, bara nilai kemanusiaan hilang kan. Contoh misalkan orang anaknya seperti Habibie, maka dicarilah benihnya yang dari Habibie atau orang yang selevel dengan Habibie. Beko dimasukkan ke rahim ke perempuan tertentu, yang beli itu beko anaknya lahirkan. Bayangkan hilangnya nilai orang ini. Dan itu sudah mulai terjadi. Dan itu sudah dilakukan sebagian orang. Dan tentu kabaalah nasib manusia nanti yang ketika dapat benih yang cara yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Hadis 814. Wa anhu anna Rasulullah naha an bai'i habalil habala wa kana bai'an yabta'uhu ahlul jahiliyah. Kana ar-rajulu yabta'ul jazura ila an tuntajal naqatu thumma tuntajal lati fi batniha, muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasul melarang jual beli binatang yang akan dikandung oleh yang sekarang masih dalam kandungan. Dan yang demikian itu jual beli yang dilakukan kaum jahiliyah, yaitu seorang membeli binatang sembelihan dengan bayar tempo sampai beranak onta itu dan beranak pula anaknya kan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Terutama hadis di bawahnya satu lagi, wa anhu anna Rasulullah naha an bai'il wala'i wa an hibbatihi, muttafaqun alaih. Rasul melarang jual beli wala dan larangan menghibahkannya. Bapak dan Ibu-ibu, hadis 814. Yang disebut di Nabi Siko, Nabi melarang memperjualbelikan hewan yang akan dikandung oleh hewan yang masih dalam kandungan. Bapak dan Ibu-ibu hadirin, seperti yang mau tegaskan tadi, kalau jual beli barangnya yang diperjualbelikan mesti jelaskan, ya kan? Jual beli, kalau menjual dan membeli itu jaleh yang akan dibalik. Makanya kini kalau mulai orang jual beli padi dan masih ketek kan, mulai kan? Alun tabau padi itu pulang ledo masih manguniang jo baru Allah dijualnya kan. Itu menunjukkan keharaman jual beli itu. Para ulama berbeda pendapat mengenai larangan karena riwayatnya. Apakah riwayat larangan dari segi ditangguhkan pembayaran pembelian unta sampai anak yang dikandungnya melahirkan, atau jual beli anak yang dilahirkan dari itu. Jadi barangnya tidak jaleh, ya kan? Atau sabananya yang semua awak membeli barang yang barang tulunado, kan?
Tapi karena spekulasi, ya kan, kalau jadi banyak untung, kalau tidak jadi hilang pitih kan. Nah, ya kan? Kalau jual beli seperti itu termasuk jual beli gharar namanya. Bai'ul gharar. Jual beli yang kemungkinan ada yang tertipu dan ada yang menipu kan. Ya. Maka tidak diketahui secara jelas kepada ibu-ibu menunjukkan jual beli yang belum ada dan tak diketahui yang ada kepastiannya bila diserahkan, ya kan? Bayangkan awak membeli hewan yang dalam kandungan, kan? Untonya hamil misalkan, bobali anaknya kan? Kalau bobali kini harga 3 juta. Agak orang penjual kalau kini mau jual harga 3 juta. Kalau lahir harganya 10 juta. Mau beli mana? Ini lahir lah kau. Entah yo duit entah indak kan. Kan spekulasi tu. Kiaskan saja awak karena lain. Karena jual beli seperti itu adalah jual beli terlarang. Ini ada loh di orang jual beli anak, ya. Anak mana kan? Sama anaknya, warnanya, paknya, ajuannya ke bakunya kan? Ajuannya anaknya. Bisa. Orang aja. Itu tadi kan. Masa ada orang tidak sama warna apa jamak jawabnya kan? Kalau ndak ada mirip jawab jamaknya curiga lah orang. Jadi orang awak kalau sama warna jamaknya. Jualkan. Itu terjadi di masyarakat awak. Jual beli. Ya kan? Ada yang kepada ibu-ibu yang pertama itu yang dilarang. Jadi karena ada ghararnya, ada apa namanya yang mungkin menipu dan tertipu dari transaksi yang seperti itu tentu sama nanti dengan padi yang masih maijau. Ya kan ada orang kadang butuh pitih bana, salang ndak namuah, pinjam ndak bisa, ndak ada orang ke dijual, padi nan sedang maijau nyulai. Kalau di Bali di orang kini harganya 5 juta. Kalau lah tiba selesai bisa 10-15 juta. Aba jual saya kena putih para lu. Ya. Biasanya di awak kalau jual beli padi itu bilo bajuah kalau mau itu. Ada yang masih menguniang. Dan badia biasanya. Dipinjamnya di orang yang butuh pitih, yang punya sawah. Tapi di Balinya besok saharago padi. Tuh akadnya tidak jual beli kan? Akadnya punya. Kalau daerah tertentu sudah ada. Sama orang membeli durian yang masih putih kan? Bukan banyak kan? Air susu apa? Letibo di awak sih kok. Iya. Pikir di awak lu tibo lah kan. Oleh ibu coba lu beko kan. Nah, kalau di Malaysia kabarnya yualah kan. Di orang itu. Namanya Bank ASI, Bank Air Susu Ibu. Di bank itu tak saja oleh orang pitih air susu pun lah dijual beli dia. Di fragmentasinya nanti susu itu diawanya sehingga air susu itu
bisa apa nama diawetkan sehingga bisa jadi tahan lama dan ya, bakterinya sudah dibunuhnya. Ya. Karena ada orang yang maaf air susunya tidak keluar, anaknya ingin menyusu, tidak ngilu anakku nyusu, jo sapi, jo kambing kan, hampir itu yang dibeli air susu manusia. Baik, itu Bapak dan Ibu yang dalam hadis itu. Jadi karena memang apa namanya jual beli itu janin yang belum jelas rupa, bentuk dan sifatnya, maka tentu iko menjadi masalah. Kecuali apa namanya, ya dibeli sesuai dengan akad yang bendanya sudah jelas bisa dibawa. Kalau tidak jalih jawinya tuh atau untuk, ya kan, itu tak dibolehkan. Nah, bagi sebagian kadang-kadang ya ikut tak lagi diperhatikan, tidak lagi diperhatikan. Padahal Bapak dan Ibu-ibu membeli seperti itu pekerjaan terlarang. Ya, masuk dengan beli ikan yang dalam tabe kan. Nah, ikan pancingan kan. Tot lihat ikannya, ambo bali sekolah ambo sekian. Itu ndak jale kan. Karena lucu, maaf, kadang-kadang musaji membuat kan. Itu musaji, dia musaji membuat jual beli ikan atau pancing, lomba pancing. Nah, niatnya bersedekah, masa begitu kan? Ya kan? Saya begitu caranya. Dijual beli ikan dalam tabe itu, ya kan? Itu kan tidak jalih ibu dan bapak, ya kan? Nah, sebagian dia dapet kan. Ikan tu kan cadiaknya tu kan. Lihatnya lah banyak pancian, kicuahnya kan. Ada beda pek men di orang ikan. Kalau membayarin set 50.000 kan. Dapat ikan sikua. Masa sikua 50.000? Ketek lah kan. Ya kan. Ada itu yang kinilah dilanggar di orang. Itu sudah terjadi Bapak dan Ibu-ibu. Nah, musaji kadang-kadang membuat judulnya bersedekah ke masjid. Nah, bersedekah sekaligus melepas candu. Buat namanya kan. Dan itu dilakukan di orang di masyarakat. Sehingga terjadilah apa namanya pekerjaan yang bertentangan dengan syariat. Karena di agama awak jual beli itu syaratnya mesti benda itu ada yang dijual, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual. Itu harus tuh ibu dan bapak. Nah, dan hari mulai itu terjadi. Maka ibu-ibu yang menggalih pun menggalih makanan, jalihkan bisa ada sok beli godok sekian kan. Jalih godoknya ibu dan bapak. Nah, dan itu di masyarakat awak dianggap sudah menjadi lazim karena dianggap dibiasakan saja. Baik Bapak dan Ibu-ibu, hadis selanjutnya itu ya. Jadi di hadis itu jalih kalimatnya bahwa itu kebiasaan jahiliyah. Ya, jual beli yang dilakukan masyarakat jahiliyah itu seorang membeli onta yang akan dibayar bila melahirkan. Kemudian anak yang masih berada dalam perut juga melahirkan. Kau Bapak dan Ibu-ibu sebagai isyarat kawa bahwa agama Nabi awak menjelaskan sampai terperinci sebegitu. Makanya di awal kajian kita dulu sampaikan bahwa Nabi bersama dengan pedagang di surga. Sampai mereka, saya bersama dengan pedagang di sifat tidur di Nabi. At-tajir
al-aminus saduq. Kata Nabi, saya bersama dengan pedagang semanko. Hanya pedagang disebut Nabi. At-tajir. Pedagang. As-sadiqul amin. Ya kan? Kami akan bersama. Semoga berarti mereka berdampingan jo Nabi kan. Surga Firdaus kan. Anak adogai ulama sabit Nabi merdeka. Dogai sabit Nabi guru dulu. Tapi at-tajir. Jadi kau syaratnya kau modal awal kau bagi apa-apa ibu-ibu dan panggalih ada modalnya duduk berdampingan jo Nabi kan. Para jo mulianya pedagang tu, tapi syaratnya jujur, terpercayakan. Asal amuah nani kau duduk badan piang Nabi besok kan. Para untung. Makanya karena memang potensi gharanya besar kan. Itulah Bapak dan Ibu-ibu. Maka dari itu iko anugerah Allah kawa yang kini profesi sebagai pedagang. Ya kan? Mudah-mudahan tentu Bapak dan Ibu-ibu awak jadi orang iko ya kan? Kalau goreng nyolah bus, goreng nyolah patang ya kican patang. Konan patang kok. Anda do coba campur ada kan. Nikola 3 hari gorengnya wangi lo balik kan. Kok coba campuran bego kan. Capek ambil kan. Marah saya di akhirat. Satenya malaikat besok kan. Di dunia tukang sate, kini kami sate kalian dunia. Terbacanya enggak? Jangan sampai kalau orang bali dagiang, awak kali dagiang, kaleme nama masuk lah. Kan? Lama dia kan? Itu mungkin kecak awak, ya buntung awak. Timbangan pada itu loh. Kocong, ciut coba ya. Hati-hati kan. Goyang-goyang aja baru, buntung. Balik kain semeter 100 cm, 95 cm kan. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu-ibu, anan digale pun itu mesti anak. Pada itu ibu-ibu yang orang pasar nanjaleh lagi syarat utamanya lagi. Adik kami ikut tak doang. Ibu syarat utamanya lagi kan. Kalau dia mau dikadai dia teh, ndak boleh magia mana namanya orang belanjo kwitansi kosong, ndak boleh kan. Boleh kan? Ndak ada untungnya dia awak. Kini yo dapat awak berulang-ulang orang dan ciluah tu kasinan. Tapi berkahnya hilang di awak kan. Kalau awak manggaleh, lah mulai tipuan, hilang dia berkah. Maka syarat utama di awak itu as-sadiqul amin, tu dapat di awak nan manggaleh, tu Bapak dan Ibu-ibu dihagiah di Allah bergandengan bersama Nabi. Ya, latih sangat 7 hari. Kan hari pemilihan ka ibu-ibu, pak-pak, mari wak sama-sama pai memberikan hak suara wawak. Karena di ijtima majelis ulama diagiah kawa ketentuan beberapa hal. Kok 2 dari kajian itu. 1, Bapak dan Ibu-ibu disuruh awak pemilu iko Bapak dan Ibu-ibu bahagian dari kewajiban. Kalau kini kan istilah hak konstitusional. Tapi kok kewajiban Ibu-ibu. Agak Nabi batigo awak berjalan pilih surang nangka jadi ketua kan.
iko 280 juta. Kabupaten Agam 500.000 orang. Sumbar berapa? 89 juta orang. Sementara Indonesia 280 juta orang. Amako pailah wak beko ke TPS, walaupun awak menggalih baganti-ganti siawak. Yo, anu awak kalau ndak sibuk pai wak kasinan agih anak suara wak. Dan kedua, majelis ulama sudah berikan rambu-rambu memilih pemimpin itu mesti ukurannya agama kan. Bukan salero, bukan raso, bukan bakawan kan. Laikah tak tolong agamu awak dinya pun dak. Kan ibu ketika tusuk itu beribadah ibu kan. Di ketika tusuk itu sampaikan ke Allah. Kewajiban ambo lambo jalankan ya Allah. Engkau bantu berikan ke kami pemimpin yang takut kepada engkau kan. Kalau pemimpin kau tidak takut ke Allah, yakin awak tidak takut ke manusia kan. Karena peraturan betapapun rancaknya, kalau dijalankan di orang dak elok, tidak akan jalan juga. Karena tidak pamio siapa yang sebut tak mahfud tak siapa. Jadi ini kok di Indonesia aku malaikat apa namanya, malaikat mana jadi pejabat, berubah jadi setan. Boleh, itu kalimatnya juga. Karena peraturan dan rancak dikelola oleh sistem yang tidak baik. Orang yang tidak baik diakalnya peraturan orang. Tapi peraturan yang tak baik dijalankan oleh yang baik akan berubah jadi baik. Dan ketiga, nan kadipilih itu minimal memiliki sifat di bawah Nabi. Amanah, siddiq, fatanah, tabligh. Minimal iko dari namo tu dan awak ko kan mode ko juo juga wak pilih sia-sia dan awak kan mode ko juo juga kan indak lo ka berubah hidup baru. Tapi kalau wak agiahkan aktah kamanci ko abih negara ko beko kan wak agiahkan negara aktah kamanci ko abih negara ko beko. Ini juanya begitu. Ada yang sebut ibu dan bapak, andaikan dibagi ratu lah hutang kini kau, lahir anak hari kau, mesti bayar hutang 60 juta. Pangam membagiannya tuh. Nah, sehingga ada pemiurang antahlah hutang Indonesia kau. Mungkin dahulu kiamat pada lunai hutang. Dia sampai kiamat apa hutang manjang atau bayar. Maka dari itu beko ketika memilih ko ambo sebagai bahagian dari majelis ulama yang mengingatkan kawa di mana-mana kajian yang mengingatkan terus jangan sampai tidak memilih. Datang wak ke TPS, kalau sibuk awak kecian karena anak wak nanti sinan atau apa-apa di petugas TPS izinkan ambo agak capek karena kadai sedang tinggalkan. Dan carilah orang dan nuri awak cocok kan. Ya kan? Di gambar-gambar nampak dia awak banyak orang nenta gantung pitih di dua. Dia mau nak do tadi kan. Sedangkan pajar ada orang kan. Nanti tergantung pintu di pintu keluar. Entah kau pagawa kunci entahlah kan. Tapi nanjale jangan memilih karena diberi itu. Itu bahagia nanti ketemu untuk hadisnya. Ar-rashi wal murtasi finnar. Oleh itu mari wak hari ko bapak dan ibu-ibu karena hari pesta demokrasi, ya kan?
kanusianan kamananglah dalam ilmu Allah. Awak menjemput kini kau takdir terbaik untuk awak rakyat Indonesia kan. Hati-hati awak, tentulah awak lihat lah dalam parwi awak. Sianan kau pilih di agam, sianan kau pilih sumbar, sianan kau pilih di pusat, sianan kau pilih DPD, sianan kau pilih presiden. Pilih di awak orang yang kiro-kiro nan kan memperjuangkan agama kita. Karena bapak dan ibu-ibu kalau mau deko keadaan, tentu presiden selanjutnya akan punya tugas yang berat. Ya kan, kalau enggak bapak dan ibu-ibu, ya, beko rumah awak lah habis kan? Rumah anda sudah milik siano. Apa nggak? Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.